Salam Merdeka! Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4. Nama saya Rama Fritiko. Nama saya Mati Fikri. Nama saya Patricia Susanto. Nama saya Florentina Lee. Nama saya Kamila Benesia. Dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya NKRI. Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang sangat unik. Setiap hal yang ada di Indonesia berbeda-beda atau bisa dikatakan sangat beragam. Mulai dari bangsanya yang mempunyai suku, bangsa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, wilayah Indonesia sendiri juga memiliki potensi alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hal ini membuat Indonesia sangat dipandang di dunia internasional, baik itu di bidang ekonomi, politik, ataupun sosial budaya. Namun, pada dasarnya keberagaman inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya NKRI yang sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor terbentuknya NKRI. Pada kenyataannya, Indonesia terbentuk karena beberapa faktor pendorong, seperti yang pertama, adanya persamaan etnis atau keturunan, di mana orang Indonesia sebagian besarnya merupakan bangsa Melayu. Yang kedua, adanya persamaan kebudayaan, yaitu cara orang Indonesia bertahan hidup atau disebut dengan mata pencaharian, itu rata-rata bekerja sebagai petani dan nelayan atau disebut pelaut. Yang ketiga, adanya persamaan tempat tinggal, yaitu orang Indonesia sama-sama tinggal di pulau-pulau yang ada di antara Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya persamaan sejarah, mulai dari sama-sama berasal dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dan juga bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh penjajah asing seperti Jepang dan Belanda. Yang kelima, adanya persamaan cita-cita untuk terus membangun negara menjadi lebih maju yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila. 5 faktor ini menjadikan bangsa Indonesia mau untuk bersatu dan membangun NKRI bersama-sama hingga hari ini dan seterusnya. Kemauan rakyat Indonesia untuk bersatu ini terrealisasikan di tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada akhirnya Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang berdiri sendiri dan tidak dijajah lagi. Kemerdekaan Indonesia ini berhasil diperoleh karena menyerahnya Jepang pada penjajahan yang mereka lakukan pada saat itu. Hal ini disebabkan adanya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi ancaman bagi rakyat Jepang. Lengahnya Jepang pun digunakan sebagai kesempatan oleh orang Indonesia, khususnya pahlawan-pahlawan kita, untuk menyiapkan teks proklamasi untuk memerdekakan Indonesia. Sampailah pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggagasan Timur nomor 56/10, Soekarno pun akhirnya memproklamasikan Indonesia dengan membaca pidatonya dan teks proklamasi yang ditemani oleh Bung Hatta. Dengan hal ini, Soekarno dan Hatta memberitahu kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang telah merdeka, tidak dijajah lagi. Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri dan tentunya bangsa Indonesia sudah setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Dari kejadian ini dapat disimpulkan beberapa makna yang tergantung seperti pertama, makna religius, di mana Indonesia bisa merdeka karena hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri yang diiringi dengan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, makna politis, di mana Indonesia sekarang sudah merupakan negara yang berdaulat dan sudah setara dengan negara lainnya. Yang ketiga, makna sosiologis, di mana bangsa Indonesia sekarang sudah tidak dijajah oleh bangsa lain, sudah bebas dan mandiri. Yang keempat, makna historis, di mana cerita bagaimana awal kemauan Indonesia untuk merdeka hingga Indonesia benar-benar memerdekakan dirinya. Makna kultural, di mana orang-orang Indonesia wajib memandang manusia lain secara sama atau tidak membeda-bedakan harkat, derajat, dan martabat. Jadi dapat disimpulkan Indonesia yang sekarang adalah Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan dan mempunyai kekuasaan sendiri untuk mengatur dirinya dan bersaing di luar sana. Hal ini didapatkan dengan kerja keras yang luar biasa oleh pahlawan-pahlawan kita. Jadi sekarang kita sebagai seorang generasi muda, kita sudah sepatutnya menjaga NKRI yang sudah dibangun dengan melakukan kewajiban, yakni dengan menuntut ilmu dengan baik dan benar dan membanggakan Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka!